test pack yang positif itu bukan tanda pasti hamil. Nah, penasaran ya teman-teman, sebetulnya apa saja sih tanda-tanda kehamilan ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Gimana kabarnya semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Masih tetap di rumah aja nih. Nah, hari ini kita mau sharing tentang kehamilan. Nah, untuk yang pertama, ini kan gimana sih taunya orang itu hamil gitu ya. Nah, biasanya kalau ibu-ibu itu tahu hamil karena apa? Karena tadi kan telat mensnya nih gitu, akhirnya beli test pack. Oh iya, garisnya 2, berarti positif gitu ya. Bu Bidan, saya ini udah test pack nih, garisnya 2, positif ya Bu Bidan gitu. Misalkan gitu ya, saya hamil ya Bu Bidan gitu, gitu. Nah, ternyata teman-teman, untuk test pack yang positif itu bukan tanda pasti hamil. Nah, penasaran ya teman-teman, sebetulnya apa saja sih tanda-tanda kehamilan ini? Nah, ini dia, kita nanti bahas ya. Nah, untuk ini tanda-tanda kehamilan ini ada 3 teman-teman. Secara umum ini ada 3 garis besar itu. Yang pertama adalah tanda tidak pasti hamil atau presumptif. Ya, yang kedua itu adalah tanda mungkin hamil. Nah, kemudian yang ketiga adalah tanda positif atau tanda pasti hamil. Nah, untuk yang pertama, yang tanda tidak pasti hamil, itu adalah nih yang harus digarisbawahi adalah ini adalah tanda-tanda yang dirasakan oleh ibu itu sendiri. Jadi berdasarkan perasaan ibunya atau ya ibu yang hamil gitu, yang merasa hamil itu. Itu contohnya seperti apa sih gitu ya? Tanda tidak pasti hamil itu adalah kayak mual muntah, kemudian pusing, kemudian kayak Bu, perut saya kayaknya lebih gede deh, hamil mungkin ya Bu gitu. Nah, terus kemudian ada linea nigra. Linea nigra itu apa sih? Nah, ini nih di sini nih ada nih linea nigra nih di sini ya. Linea nigra itu garis kecoklatan gitu ya di lurusan pada perut ibu. Nah, itu linea nigra. Kemudian ada ini hiperpigmentasi pada daerah areola. Nah, kalau hiperpigmentasi areola itu dia lebih kecoklatan. Nah, ada juga kloasma gravidarum teman-teman. Jadi muncul bercak-bercak coklat di sini. Di pipi biasanya lebih banyak ya. Jadi itu tanda tidak pasti hamil teman-teman. Jadi masih berdasarkan pengakuan dari ibu itu sendiri. Itu ya. Nah, yang kedua itu adalah tanda mungkin hamil. Jadi ini tanda masih mungkin teman-teman. Nah, tanda mungkin ini berdasarkan dari fisiologis ya, dan juga hasil dari pemeriksa kayak contohnya pemeriksaannya bidan atau mungkin dokter gitu. Nah, dari situ ya teman-teman. Nah, untuk tanda mungkin hamil ini ada yang pertama itu tanda Gudel. Nah, ini bisa dilihat di sini teman-teman, tanda Gudel. Nah, tanda Gudel itu adalah di mana kondisi serviks saat diperiksa melalui PD ya teman-teman, pemeriksaan dalam atau vaginal touch PT, ditemukan bahwasannya serviknya itu lebih lunak teman-teman daripada biasanya. Kalau biasanya itu kaku, tebal. Nah, kalau kondisi ibu hamil itu lebih lunak serviknya teman-teman. Nah, kemudian yang kedua itu tanda Hegar. Tanda Hegar itu adalah di mana si ismusnya itu, nih sini bisa lihat teman-teman gambarnya ya, di sini. Nah, ismusnya itu bisa lembek itu seperti tidak teraba ketika dilakukan penekanan pada daerah ismus dan di atasnya juga di atas simpisis itu teman-teman. Jadi seperti bertemu gitu jari-jarinya, seperti tidak ada ismus ya, itu teman-teman. Dan selanjutnya itu adalah tanda Chadwick teman-teman. Tanda Chadwick itu adalah tanda Chadwick atau Chadwick, tulisannya Chadwick. Nah, itu adalah di mana kondisi kebiruan gitu ya teman-teman pada daerah
leher rahim, kemudian juga pada daerah vagina itu lebih biru karena terdapat peningkatan aliran darah, teman-teman. Nah, kemudian juga ada ketika dilakukan perabaan oleh pemeriksa, nah itu teraba uterusnya itu lebih membesar daripada biasanya, teman-teman. Jadi kalau yang tadi tanda tidak pasti hamil itu adalah ibunya merasa perut saya kok lebih besar Bu Bidan gitu. Tapi kalau untuk yang tanda mungkin hamil itu adalah Bu Bidannya merasakan oh perutnya iya tambah besar gitu, uterusnya ya. Kemudian setelah itu adalah PP testnya positif. Nah, baru teman-teman, PP tes positif itu masuknya ke dalam tanda mungkin hamil. Jadi bukan tanda pasti hamil ya teman-teman. Karena di PP tes itu dia itu mengandalkan hormon HCG, mendeteksi peningkatan hormon HCG. Ketika hormon HCG-nya meningkat, maka otomatis di PP tes pun positif, teman-teman. Nah, ibu hamil juga ada peningkatan hormon HCG memang. Tapi peningkatan hormon HCG itu tidak hanya saat hamil, teman-teman. Bisa jadi banyak penyebabnya. Kayak contohnya ya, itu dari ada yang mengatakan bahwasannya kista, miom itu juga bisa meningkatkan kadar HCG. Kemudian ada juga obat-obatan yang dikonsumsi itu mengandung hormon HCG sehingga meningkatkan hormon HCG itu sendiri. Jadi itu masih merupakan tanda mungkin hamil ya teman-teman. Nah, ini dia untuk tanda ketiganya teman-teman. Tanda ketiga itu adalah tanda positif atau tanda pasti hamil. Nah, di tanda ketiga inilah baru ibu itu memang sudah dipastikan bahwasannya ibu ini sedang kondisi hamil, yaitu ini ditentukan dengan si pemeriksa atau bidan atau dokter itu mampu mendengar, meraba atau melihat ya kondisi kehamilan dari ibu tersebut. Contohnya teman-teman, itu dengan cara palpasi. Palpasi itu adalah memegang, meraba. Nah, mungkin yang udah pernah gitu ya, mungkin pernah diraba perutnya ketika hamil. Nah, itu Bu Bidan memastikan atau Pak Dokter, Bu Dokter memastikan bahwasannya oh iya, ini posisi bayinya betul tidak, di mana posisi kepalanya, di mana posisi kakinya, di mana posisi punggungnya, letaknya sudah betul belum. Nah, itu dilakukan palpasi. Sudah pasti, oh iya ini ada bayinya, tingginya segini, perutnya tingginya segini, itu dilakukan palpasi. Nah, kemudian bisa juga dengan detak jantung janin. Nah, teman-teman, itu detak jantung janin itu didengarkan ya. Kalau dulu itu masih dengan seperti ini, ditempelkan dengan alat gitu ya khusus. Nah, bisa juga sekarang itu udah canggih, pakai Doppler teman-teman. Nah, ini Doppler nih seperti ini, yang belum lihat Doppler ya. Nanti itu detak jantung janin itu bunyinya khas teman-teman. Jadi ketika misalkan nyari detak jantung gitu ya, ada suara gerbu 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 gerbu. Nah, itu bisa jadi suara usus teman-teman. Tapi kalau suara detak jantung janin itu seperti tapal kuda, duk 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 duk. Nah, itu cepat teman-teman. Karena normalnya itu 120 sampai 160 kali per menit teman-teman detak jantung janin itu sendiri. Jadi dia cepat teman-teman. Dan itu khas bunyinya. Nah, itu kan bisa didengar oleh pemeriksa ya teman-teman. Kemudian bisa dengan pemeriksaan USG teman-teman. Jadi bayinya itu bisa terlihat, oh iya ini bayinya, oh iya ada kepalanya kelihatan gitu. Nah, itu udah pasti ya teman-teman, jelas kelihatan bayinya gitu. Yang merupakan tanda pasti hamil itu adalah ketika misalkan lagi memeriksa nih, lagi memegang palpasi, janinnya bergerak. Nah, itu teraba gerakan janin oleh pemeriksa. Itu teman-teman, 3 tanda kehamilan. Nah, itu juga perlu teman-teman ketahui. Jadi biar tidak cemas gitu ya ketika mual, muntah, oh iya, terus kemudian terlambat haidnya gitu. Oh iya, mungkin ini masih tanda presumptif teman-teman, atau tanda tidak pasti hamil. Nah, jadi terus teman-teman pastikan melalui step selanjutnya, yaitu tanda mungkin hamil. Apakah saya hamil gitu. Nah, terus kemudian dites pack gitu ya. Setelah dites pack itu kan
juga bagian tanda mungkin hamil, kemudian baru dipastikan lagi dengan tanda tadi, tanda pasti hamil gitu, dengan palpasi dan sebagainya oleh pemeriksa gitu ya. Itu teman-teman. Jadi berfokusnya adalah kalau untuk adik-adik yang mau uji kompetensi ya, untuk supaya bisa mendapatkan STR kebidanan, itu ketika menemukan soal seperti ini, adik-adik fokus pada tadi yang digarisbawahi. Kalau tanda tidak pasti hamil itu merujuk pada ibunya yang mengatakan mual, muntah, pusing, kayak membesar perutnya, payudara mengencang gitu. Itu seperti itu teman-teman. Tapi kalau misalkan tanda mungkin hamil, itu yang dilakukan juga oleh pemeriksa gitu, tapi belum pasti menemukan oh iya ini janinnya, belum, tapi baru hanya tanda-tanda mungkin saja, tanda tadi, tanda Gudel, tanda Hegar, tanda Chadwick gitu ya, kemudian PP test, tapi fokusnya tadi. Nah kemudian yang ketiga itu fokusnya adalah pemeriksa itu bisa mendengar, meraba atau melihat gitu ya dari janinnya tersebut gitu, dari kehamilan tersebut. Jadi kan pasti oh iya ini kehamilan gitu. Nah jadi itu dia teman-teman pembahasan tentang tanda-tanda kehamilan. Nah buat adik-adik juga ini juga bisa jadi rekomendasi buat belajar untuk hukum ya, ataupun untuk di asuhan kebidanan, kehamilan gitu bisa. Insya Allah akan ada video-video berikutnya mengenai tentang kehamilan juga. Tadi kan baru garis besarnya teman-teman tentang palpasi, tentang detak jantung janin, masih banyak yang perlu dikupas. Insya Allah nanti kedepannya kita akan membahas satu persatu yang merupakan juga edukasi untuk kita gitu ya, untuk calon ibu, untuk ibu-ibu yang mungkin sedang program hamil gitu, yang mempersiapkan kehamilannya gitu. Kemudian juga untuk adik-adik yang mau uji kompetensi atau yang masih kuliah kebidanan, ini juga bisa dijadikan referensi teman-teman insya Allah itu. Jadi adik-adik bisa dipelajari garis besarnya ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa kalau merasa video ini bermanfaat juga untuk orang lain, ini juga bisa di-share teman-teman, dan komen kira-kira enaknya bahas tentang apa lagi dan tentang apa nih gitu ya. Oke, jazakumullah khairan katsir. Kurang lebihnya mohon maaf teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.